Halo anak-anak, kalian masih bersemangat ya, walaupun masih harus tetap di rumah ya. Alex Haley, seorang penulis yang sedang naik daun. Oh, kok naik daun? Apa itu naik daun? Emang bisa ya daun dinaikin ya? Wah, anak-anak ini pelajaran bahasa Indonesia nih. Coba nanti kalian cari di buku pelajaran kalian, ada nggak itu kata naik daun? Kalau kalian belum diajarin tentang kata ini, coba tanya papa atau mama apa itu naik daun ya. Nah, di kantor Alex Haley ada sebuah gambar besar yang terpasang di dinding. Gambar itu adalah gambar kura-kura di atas pagar. Suatu hari, ada seorang tamu di kantor Alex Haley merasa heran dengan gambar itu dan bertanya, kenapa gambar ini dipasang di kantor seorang penulis yang sedang naik daun? Lalu Alex Haley dengan tersenyum berkata, kalau kita melihat kura-kura di atas pagar, kita tahu bahwa kura-kura itu pasti pernah dibantu. Karena tidak mungkin seekor kura-kura naik ke atas pagar sendiri. Pasti ada orang lain yang menolongnya. Nah, Alex Haley berkata, setiap kali saya mulai merasa sudah hebat, setiap kali ketika saya merasa sombong terhadap prestasi saya, gambar itu menyadarkan saya bahwa kalau saya hebat, kalau saya bisa punya prestasi, itu bukan karena usaha saya sendiri, tetapi pasti ada orang lain yang menolong saya sampai saya menjadi orang hebat. Gambar ini menolong saya untuk tidak menjadi sombong. Nah, anak-anak, gambar itu diletakkan di dinding oleh Alex Haley supaya dia tetap rendah hati, tidak menjadi sombong. Nah, ya, anak-anak, di dalam kehidupan setiap kita, setiap orang, itu tidak ada yang tidak pernah ditolong oleh orang lain. Pasti setiap dari kita pernah ditolong oleh orang lain. Coba lihat mama papamu. Apa ya yang pernah dilakukan oleh papa mamamu untuk menolong kamu? Wah, banyak sekali. Kamu belajar jalan dengan papa mamamu, belajar naik sepeda dengan papa mamamu ya. Bahkan kamu di rumah belajar juga dengan papa mamamu. Lalu di sekolah, kamu belajar dengan bapak dan ibu guru, belajar membaca, menulis, menggambar, apa saja. Di gereja kamu punya guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kamu tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Semua itu menolong kamu, menolong kita semua, bukan? Jadi tidak ada orang yang dalam hidupnya tidak pernah ditolong oleh orang lain. Semua orang seperti kura-kura di atas pagar. Karena itu setiap orang harus rendah hati. Apa lawan kata rendah hati, anak-anak? Iya, betul, sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau mengingat pertolongan orang lain di dalam dirinya. Orang yang sombong adalah orang yang merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan tidak mengajarkan untuk sombong, tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk rendah hati, yaitu tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong oleh manusia yang lain dan juga tidak ditolong oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa sombong sebetulnya, karena semua yang ada di dalam diri kita itu adalah hasil pertolongan orang lain. Kalau kalian bisa ranking 1, itu bukan usaha kalian, bukan? Itu pertolongan Bapak Ibu Guru yang mengajarkan kamu dengan baik, bahkan mungkin ditolong oleh papa mamamu di rumah. Nah, anak-anak, kalau orang yang rendah hati, tidak sombong, dia pasti juga adalah orang yang mudah menolong orang lain. Karena orang yang rendah hati kan sadar
bahwa dia itu selalu ditolong oleh orang lain. Sehingga dia juga dengan mudah bisa menolong orang lain. Aku juga menolong orang lain. Apa coba yang kamu lakukan terhadap orang lain? Di kelas waktu ulangan matematika, temanku ada yang gak bisa mengerjakannya. Oh ya? Lalu apa yang kamu lakukan? Aku kasih contekan. Oh, kasih contekan itu bukan menolong anak-anak. Loh, kan biar nilainya bagus. Anak-anak menolong teman yang tidak bisa mengerjakan ulangan pelajaran apapun juga bukan dengan cara memberi contekan, tetapi mengajari dia sebelum ulangan supaya dia nanti ketika ulangan mengerjakan sendiri. Ya, aku bisa menolong orang lain, pernah menolong orang lain, yaitu aku berbagi bekal. Ketika di sekolah lihat temanku tidak bawa bekal dan dia lapar, aku berbagi bekal. Good, ya, kamu baik sekali. Ya, kamu menolong seseorang dengan apa yang kamu punya, ya kan? Yang lain apa? Menolong teman. Ini loh anak-anak, kalau ada temanmu yang sedih, entah kenapa, dia sendiri di sekolahan dan menangis, kamu perlu menolong dia. Caranya, kamu deketin dia, kamu ajak bicara dia, dan kalau dia sama jenis kelaminnya dengan kamu, peluklah dia. Jadilah teman buat anak yang sedang sedih. Jadilah teman bagi teman yang sedang bersusah hati. Kamu sudah menolong. Rendah hati adalah orang yang mengakui bahwa ada orang lain yang pernah menolong kita. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mudah sekali menolong orang lain. Nah anak-anak, setelah ini segera datang ke papa mama, katakan terima kasih karena sudah menolong aku. Hubungi guru-guru sekolahmu dan katakan terima kasih sudah menolong aku. Hubungi juga guru sekolah minggumu dan katakan terima kasih karena sudah mengajarkan aku firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus mencintai kalian. Amin.